Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy MT Siregar, Sultiana Sakina, dan Salsa Alia Hamdani. Kami akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu pengenalan database dengan PHP. Sebelumnya, pengertian PHP adalah atau yang biasa disebut dengan Hypertext Preprocessor adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Bahasa pemrograman ini banyak digunakan untuk pengembangan website. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. Inilah yang membuat PHP sering digunakan untuk membangun website yang dinamis, seperti toko online. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka skrip dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan Lightspeed. PHP sering digunakan bersama dengan MySQL untuk membangun sebuah website yang dinamis. Dan MySQL ini adalah sebuah sistem manajemen sistem database yang akan mengakses dan memproses data. Jadi, untuk kerja keduanya, yaitu sebelumnya PHP dan MySQL harus sudah terhubung satu sama lain. Untuk memulainya, kita hidupkan dulu XMPP-nya, yang Apache sebagai servernya dan MySQL sebagai manajemen database-nya. Lalu kita buka dokumen, yaitu saya sudah buat folder baru yang saya beri nama dengan new, dan untuk filenya saya beri nama baru. Untuk PHP, setiap bahasa pemrograman memiliki aturan coding sendiri. Begitu pula dengan PHP. PHP untuk sintak dasarnya yaitu tanda sebagai pembuka, tanda kecil dari, tanda tanya, PHP. Lalu sebagai penutupnya tanda tanya, lalu tanda besar dari. Tanda ini adalah kode wajib atau kode wajib untuk membuka program PHP. Dan ini sebagai penutupnya. Lalu di sini kita ketik echo tanda kutip hello world. Lalu tanda titik koma. Kata echo ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks. Sedangkan hello world ini adalah teks yang ditampilkan. Dan titik koma ini sebagai penutup dari teks di sampingnya. Hasilnya bisa kita lihat dari browser kita atau Chrome, yaitu log
localhost new. Lalu di sini ada baru.php yang nama file saya tadi. Dan inilah hasilnya. Lalu selanjutnya bagaimana cara menghubungkan database dengan PHP. Nah, untuk itu pertama kita buat dulu websitenya. Kebetulan sini sudah ada websitenya, index.php dan index.php. Kita coba buka. Sini. Jadi sekarang kita akan membuat database. Kita akan menampilkan database struktur organisasi di bagian ini. Dan sebelumnya datanya itu kita simpan dulu di MySQL. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat database-nya. Kita buat localhost php myadmin. Oke. Di sini kemudian kita buat database baru dengan nama misalnya kita buat dengan nama badminton. Nah, sini kita sudah membuat database-nya. Kemudian kita akan menambahkan tabel ke dalam database kita. Selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam database badminton ini. Kita buat tabel mahasiswa dengan jumlah kolom 7. Lalu kita buat masing-masing nama kolomnya. Yang pertama nama tipe Fajar dengan panjang 30. Lalu ada NIM tipe INT dengan panjang 12, dan kita buat NIM ini dengan menjadi primary key. Oke. Kemudian kita buat kolom jurusan, tipenya enum. Lalu kita set value-nya. Pertama ilmu komputer, kedua teknologi informasi. Oke. Kemudian kita buat kolom bidang. Bidang ini dengan tipe data Fajar dan panjangnya 30 karakter. Selanjutnya kita buat kolom jabatan. Jabatan ini dengan tipe data Fajar dan panjangnya 30 karakter. Kemudian kita buat nomor telepon dengan tipe data Fajar dengan panjang 12 karakter. Kemudian kita buat email tipe datanya Fajar dengan panjang 30 karakter. Sudah itu kita tambahkan, lalu kita cek
tabel mahasiswa. Nah, sudah muncul tabelnya. Kemudian kita tambahkan data ke dalam masing-masing tabel ini. Nah, saya sudah membuat datanya. Lalu langsung kita tambahkan saja. Nah, kalau sudah klik go. Nah, sudah masuk, baru kita lihat datanya. Nah, sudah muncul di sini data-datanya. Lalu kemudian kita akan menambahkan database ini ke dalam website. Kebetulan websitenya sudah ada. Ini koneksi PHP. Kita copy index PHP, copy. Lalu kita buat folder baru dengan nama contoh, sudah ada. Kita hapus saja file ini. Lalu kita buka index PHP. Nah, di sini sudah ada websitenya. Coba kita buka dulu di localhost. Jadi di folder contoh. Nah, ini dia tampilan websitenya. Jadi kita akan menambahkan tabel tadi ke sini, ke struktur organisasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat file baru dengan nama koneksi.php. Nah, di sini di file ini kita yang berfungsi untuk menyambungkan antara website ke database tadi dengan bantuan bahasa PHP. Jadi kita buat sintaksnya pertama tanda tanda PHP. Lalu kita buat di sini di antara ini. Kita buat variabel host sebagai localhost, lalu kita buat variabel baru dengan nama user. Kita buat namanya root. Lalu kita buat variabel password. Lalu karena kita tidak membatasi dengan password, kita buat kosong. Lalu kita buat variabel lagi namanya database. Di sini kita buat nama database kita. Tadi nama database kita adalah badminton. Kita buat badminton. Oke. Lalu baru kita koneksikan. Caranya koneksi sama dengan MySQL connect dengan parameternya variabel host dan user, kemudian password, kemudian database. Sudah, kita save. Kemudian kita buka file yang tadi tuh, file website tadi. Nah, lalu di sini kita bakal buat untuk tampilan website tadi.
sini kita buat di sini struktur organisasi. Nah, pertama karena kita menyambungkannya dengan PHP, berarti tabel ini bakal kita buat dengan PHP juga. Jadi karena dari dasarnya di sini adalah file HTML, jadi PHP-nya ini kita sisipkan ke dalam file HTML ini. Caranya pertama kita buat seperti biasa, menyambungkan PHP biasa. Lalu kita buat penutupnya tanda tanya. Nah, lalu include koneksi PHP untuk memanggil file koneksi PHP tadi supaya websitenya bisa tersambung. Lalu kita buat query sama dengan select tanda bintang from dari nama tabelnya mahasiswa, tabel mahasiswa. Selanjutnya kita buat variabel result mysql query dengan parameter count dan query. Lalu kita buat tabelnya if mysql no rows result lebih besar dari 0, maka echo kita panggil table T di sini kita akan buat table echo tr echo th nama, kemudian ditutup th. Ini untuk satu kolom. Kita buat untuk kolom-kolom yang lain. Kemudian jurusan, kemudian bidang, kemudian no telepon, kemudian email, lalu tabelnya kita tutup.
untuk satu baris judul dari kolom. Kemudian untuk isi tabelnya akan kita buat while row atau baris MySQL fetch array result. Di sini kita tampilkan tabelnya echo td row new td kemudian kita buat sama seperti yang lain, tinggal copy paste, kemudian kita tinggal ganti nama, dan ini harus sesuai dengan nama kolom yang ada di database kita. Ini harus sesuai, karena akan disambungkan ke sini, jadi harus sama persis. Kemudian jurusan, kemudian bidang, kemudian nomor telepon, kemudian email. Ups, ini lebih. Oke. Oh iya, lupa buat tabel echo tr, kemudian kita tutup. Oke. Lalu kita panggil echo untuk menutup tabel ini. Tabel. Dan ini sudah selesai, kemudian kita save. Kemudian kalau sudah, kita buka di web browser kita, localhost, contoh. Ini dia tampilannya, sudah terlihat. Ada yang salah. Bentar ya, ada yang salah. Ini kurang. Echo jabatan
save, kemudian kita refresh. Nah, sudah terlihat. Ini dia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.